sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh manajemen perusahaan operasional untuk diberikan kepada pemilik perusahaan. Halo, jumpa lagi di YouTube channel The Consulting ID. Nah, untuk kali ini bareng dengan saya Putra akan membahas satu topik penting yang wajib diketahui oleh teman-teman di sana. Oke, sebelum lanjut ke materi, bagi teman-teman yang masih belum klik tombol subscribe, silakan di subscribe dulu dan kemudian nyalain lonceng notifikasinya. Dan juga apabila ada pertanyaan yang dirasa penting ataupun ingin ditanyakan juga, bisa langsung diisi di kolom komentar. Oke, kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu fungsi catatan laporan keuangan dalam komponen laporan keuangan di perusahaan. Nah, pembahasan materi tentang catatan atas laporan keuangan ini mengacu pada CLK yang sudah diatur ataupun menurut PSAK yang berlaku, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Nah, pengertian sendiri dari catatan atas laporan keuangan itu sendiri adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan atas pos-pos di dalamnya. Nah, pos-pos di dalamnya itu apa? Yaitu laporan keuangan itu sendiri. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, lalu ada laporan arus kas. Lalu fungsi catatan atas laporan keuangan itu sendiri apa? Nah, fungsinya adalah memberikan penjelasan atau rincian dari pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi tentang pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan itu sendiri. Nah, untuk siapa sih CALK ini dibuat? Nah, sebagaimana dipahami bahwa tujuan laporan keuangan dibuat oleh manajemen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan oleh pemilik perusahaan. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh manajemen perusahaan operasional untuk diberikan kepada pemilik perusahaan. Nah, kan tadi tidak terpisahkan dari laporan keuangan itu sendiri diikuti dengan CALK. Selain itu, laporan keuangan juga sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan seperti calon investor dan juga pemerintah. Dan karena catatan laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan, maka disusun juga untuk mereka juga. Nah, format catatan atas laporan keuangan itu apa? Apa saja sih yang termasuk dalam catatan atas laporan keuangan? Catatan atas laporan keuangan itu biasanya disajikan setelah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Ya, yang pertama ada gambaran umum perusahaan. Apa sih gambaran umum perusahaan itu? Nah, di gambaran umum perusahaan ini nanti di dalamnya akan ada informasi riwayat perusahaan, akta pendirian, aktivitas usaha, kemudian mungkin sudah masuk di bursa, penawaran umum efek, tanggal, nomor, terus jenis dan jumlah yang dicatat di bursa itu, bursa efek itu berapa, kemudian struktur perusahaan, kemudian karyawan, direksi, dan sebagainya. Kemudian kalau untuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan, itu nanti ada pernyataan kepatuhan terhadap SAK, salah satu contohnya. Kemudian ada dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan. Lalu setelah gambaran umum, terus dasar penyusunan laporan, kemudian ada informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan juga arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan dan masing-masing pos. Jadi misal di bagian pengungkapan pos-pos laporan keuangan itu ada di aset, nanti dijelaskan aset lancarnya berupa kas, piutang usaha, aset keuangan lainnya itu seperti apa, aset tidak lancarnya seperti apa, kemudian bagian liabilitasnya, kemudian bagian ekuitas, pendapatan, beban, semua bisa dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang lainnya ada, yang terakhir juga ada pengungkapan lainnya di catatan atas laporan keuangan ini. Biasanya itu tentang
pajak penghasilannya, terus penurunan nilai aset non keuangan. Nah, jadi seperti itu. Catatan atas laporan keuangan ini intinya adalah melengkapi dari apa yang sudah ada di laporan keuangan. Jadi lebih lengkapnya ataupun lampiran-lampiran yang sekiranya nggak jelas ataupun masih belum tahu nih sumbernya dari mana. Misal tadi kayak di bagian pengungkapan pos-pos laporan keuangan itu neraca, misal di bagian kas itu nanti bisa dijelaskan di laporan di lampiran catatan atas laporan keuangan. Kemudian di laba rugi juga ada beban-beban yang digunakan itu bisa diisikan di catatan atas laporan keuangan. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya untuk topik kali ini. Mungkin jika ada masih pertanyaan yang belum jelas, bisa langsung diisi di kolom komentar. Nanti akan kita jawab dan juga kita buat video apabila dirasa penting. Oke, sekian. Terima kasih.